Saya tanya pada Anda nih, tadi Anda bekerja tuh, berangkat gelap tuh, sampai pulang gelap lagi. Atau yang WFH misalnya, ya. Saya mau tanya, Anda ini saat bekerja punya nilai akhirat nggak? Hah? Apalagi yang sudah kerja bertahun-tahun, yang puluhan tahun. Apa punya nilai ibadah nggak? Kalau nggak punya nilai ibadah, terus bekal Anda saat meninggal apa? Toh gaji Anda yang Anda kumpulkan, yang dikejar-kejar, yang sekarang ini saya nggak tahu bagaimana mengucapkan kalimatnya. Manusia sudah kehilangan sebagian dari nuraninya. Ya, untuk sesuatu yang akan ditinggalkannya, itu bisa saling menghabisi. Ada yang menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang membunuh, merampok, ya, membegal dan sebagainya. Padahal yang dia dapatkan pun ini pernah berpikir nggak? Hei, Anda pembegal, hei pencuri, hei koruptor, pernah berpikir nggak kalau Anda saat mengambil itu mungkin Anda wafat? Lalu apakah harta haram yang Anda ambil itu Anda akan nikmati? Allah Subhanahu wa taala menugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan penjelasan rinci tentang seluruh kandungan firman-Nya pada Al-Qur'an. Ketika disampaikan di lisan beliau, maka penjelasan itu disebut dengan hadis. Ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh pedoman kehidupan, bahkan dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Yang paling dahsyat, bahkan seluruh aspek kehidupan beliau itu menjadi miniatur, ya, miniatur contoh yang paling bagus, contoh yang paling efektif, teladan yang paling ideal, yang nilainya akan selalu kita temukan dalam kehidupan kita. Ya, semua perjalanan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, beliau dari menjadi seorang anak itu sudah bisa menjadi teladan. Ya, bagaimana sikap seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana anak-anak bermain dengan sesamanya, menjadi remaja, jadi teladan. Ya, pun demikian saat beliau kemudian menikah. Ya, bahkan sebelum itu pernah berdagang, berbisnis. Jadi teladan dalam bisnisnya, dalam menikahnya, dalam berumah tangga menjadi suami. Oke? Kemudian menjadi ayah, menjadi kakek, menjadi pemimpin level terbesarnya, menjadi panutan umat. Setiap apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap langkah hidupnya, maka secara langsung itu menjadi teladan kehidupan kita. Teladan. Karena itulah hadis didefinisikan bukan hanya perkataan, tapi juga qaulun wa fi'lun wa taqrirun, ya. Perkataan, perbuatan, ketetapan, setiap tindakan, sifat dan sikap yang melekat pada kehidupan Nabi. Dan lebih dahsyatnya lagi, semua orang yang berinteraksi dengan Rasulullah SAW, apapun profesi mereka, entah itu seorang pebisnis, pengusaha, ataukah birokrat, atau diplomat, atau pengajar, atau bahkan siapapun dengan level kompleksitas kehidupan yang lebih rumit, itu semuanya mendapatkan perubahan perilaku, jadi lebih baik, jadi lebih bermartabat, jadi lebih makmur, dan dahsyatnya jadi contoh bagi generasi setelahnya. Nah, keteladanan yang baik yang bisa menjadikan setiap orang atau pihak yang berinteraksi dengan beliau ini menjadi teladan lagi di kemudian hari, maka sifatnya disebut uswah namanya. Ya, uswah. Uswatun. Ini, uswah. Keteladanan yang sifatnya bisa meluas. Ya, Nabi SAW mengajar sahabat Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum jami'an, dan sahabat-sahabat lain. Ya. Dan dahsyatnya sepeninggal Nabi, semua sahabat ini jadi teladan. Kemudian diikuti lagi oleh generasi setelahnya. Ya, muncul setelah sahabat tabi'in. Setelah tabi'in muncul lagi tabi'ut tabi'un. Jadi teladan lagi. Dan semua yang ikut mengakar ke mereka sampai ke Nabi SAW itu jadi teladan dalam kehidupan. Ya. Ya, dari sampai ke kita tarik ke imam 4 tuh yang populer, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya nggak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi jadi teladan sampai sekarang. Yang paling dahsyat, kita yang meniru jalan hidup mereka, yang tersambung ke Nabi, jadi teladan juga. Betapa banyak ustadz-ustadz yang mengikuti keteladanan dari Nabi, bukankah jadi teladan juga di masyarakat? Ya, bukankah pula, bukan hanya ustadz, bisa jadi pejabat, ya, bisa jadi diplomat, bisa jadi birokrat, bisa jadi pedagang, pengusaha, pebisnis, guru-guru, mengambil nilai-nilai yang diajarkan Nabi, otomatis jadi teladan dalam kehidupannya. Nah, keteladanan yang sifatnya bisa melahirkan, ya, keberlangsungan, kemudian pada generasi setelahnya atau orang-orang yang terkait dengannya disebut apa namanya? Uswah.
jika itu pun berpeluang menjadi pahala. Ya, jadi kebaikan yang punya nilai pahala disebut hasanah namanya. Ya, disebut apa? Hasanah. Karena itu salat misalnya, salat itu baik. Ya, ibadah yang baik disebut hasanah oleh Al-Qur'an. Ya, Quran surah ke-11 ayat 114. Ya, aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Tunaikan salat itu di dua penghujung siang, ya, dari mulai zuhur sampai dengan ke asar, sampai dengan kemudian datang kegelapan ke subuh. Kalau diurut kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian subuh. Ya, itu standar teman-teman sekalian. Nanti subuh kenapa diurutkan akhir bukan berarti nggak bisa diawalkan menjadi pembuka hari, bukan. Tujuannya untuk menunjukkan ada spesifik waktu subuh, keistimewaannya nggak ditemukan di waktu-waktu lain, walaupun semua waktu itu penting, tapi subuh punya spesial keutamaan. Ya, karena itu nanti di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-78 diberikan isyarat keutamaan ini. Ya, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ya, tunaikan salat dari mulai tergelincir matahari, zuhur maksudnya, sampai datang ke malam. Jadi masuk di sini, zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajr. Demikian juga dengan subuh. Jadi bukan cuman salatnya, plus bacaannya, plus wa-nya plus wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Karena semua bacaan yang disampaikan di waktu subuh itu langsung disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikatnya, siang dan malam. Malaikat siang dan malam, inna malaikatil laili wa malaikatin nahar tajtami'u fi salatil fajri. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua malaikat siang dan malam berkumpul di waktu fajar. Karena itu menjadi penting. Ya, bukan sekedar sholatnya, tapi juga semua bacaannya. Karena itu ada orang-orang yang memburu waktu subuh, sebelum subuh sudah memohon kepada Allah khususnya dengan istighfar. Waktu singkat menjelang subuh disebut dengan sahar namanya. Jamaknya ashar. Ada kebiasaan orang-orang ahli surga, kata Allah, yang nanti akan hidup di taman surga. Saat di surga nanti dengan izin Allah, di antara kebiasaannya rajin istighfar di waktu sahar. Itu ditemukan di Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahar itu ada orang yang membiasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya kembali ke Quran surah 11 ayat 114 bahwa salat itu disebut dengan hasanah. Innal hasanati, semua salat itu adalah hasanat. Ya. Hasanat itu jama' muannas salim dari kata hasanah. Ya. Hasanat itu jamak dari hasanah. Ini tunggalnya, singularnya hasanah, jamaknya hasanat. Jelas? Nah, hasanah ini perbuatan yang saat dikerjakan kita kerjakan di dunia. Karena di alam kubur sudah nggak ada amalan lagi. Ya, terlampau soleh kalau Anda masih pengen ibadah di alam kubur misalnya. Ya, itu sudah selesai. Ya, tinggal kita menerima ya anugerah dari Allah atas apa yang telah kita kerjakan selama di dunia. Nah, ini teman-teman sekalian, fokus baik-baik sini. Ini jamaknya, ini tunggalnya. Nanti dari mana taunya kalau hasanah itu punya peluang pahala, punya nilai akhirat? Nanti ditafsir di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Ya, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan hasanah yang punya nilai akhirat, maka dituliskan poin akhiratnya 10 kali. Anda baru sholat isya tadi, sendirian, dituliskan 10 poin. Ya, kalau berjamaah kali 27, kerjakan di masjid kali 25, baru datang sudah dapat 25. Di hadis Muslim, jarak satu keduanya 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, tiga keempat 500 tahun. Banyak tuh. Nanti dilihat, sebelum meninggal akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Poinnya, hasanah perbuatan baik yang dikerjakan di dunia, ya, yang punya nilai akhirat jika dikerjakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sering berdoa supaya semua pekerjaan dunia kita ini punya nilai ibadahnya. Ya, kalau enggak nanti apa bekalnya saat pulang kepada Allah? Ya, saya tanya pada Anda nih, tadi Anda bekerja tuh, berangkat gelap tuh, sampai pulang gelap lagi. Atau yang WFH misalnya, ya. Saya mau tanya, Anda ini saat bekerja punya nilai akhirat nggak? Hah? Apalagi yang sudah kerja bertahun-tahun, yang puluhan tahun. Apa punya nilai ibadah nggak? Kalau nggak punya nilai ibadah, terus bekal Anda saat meninggal apa? Toh gaji Anda yang Anda kumpulkan, yang dikejar-kejar, yang sekarang ini saya nggak tahu bagaimana mengucapkan kalimatnya. Manusia sudah kehilangan sebagian dari nuraninya.
ya, untuk sesuatu yang akan ditinggalkannya, itu bisa saling menghabisi. Ada yang menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang membunuh, merampok, ya, membegal dan sebagainya. Padahal yang dia dapatkan pun ini, pernah berpikir nggak? Hei, Anda pembegal, hei pencuri, hei koruptor, pernah berpikir nggak kalau Anda saat mengambil itu mungkin Anda wafat? Lalu apakah harta haram yang Anda ambil itu Anda akan nikmati? Ini Anda pembegal, saat akan membegal terus diambil, dia dapat tas itu, kemudian dia meninggal. Apa Anda nikmati itu? Betapa banyak informasi sampai kepada kita pembegal, dieksekusi, meninggal di jalan. Saya tanya pada Anda, lalu apa yang Anda dapatkan manfaat dari semua itu? Koruptor, Anda merasa nikmat. Anda ambil semua itu, Anda nikmati, lalu ketika Anda minum hasilnya Anda meninggal. Anda bangun rumahnya baru masuk Anda meninggal. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa ke hadapan Rabb Anda? Anda mau jawab apa ketika ditanya di alam kubur? Anda bawa bekal apa? Toh semua yang Anda kumpulkan, kalau nggak punya nilai akhirat, hilang semua. Ya. Masuk ke mulut, tembus ke perut, dan keluar lagi, selesai. Jadi kotoran. Dan Anda kembali ke tanah. Lalu apa yang Anda bawa? Dan tidak ada ruginya ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Bukankah dunianya dapat juga? Ketika Anda niatkan ibadah, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau tidak Anda niatkan jadi ibadah, cuma sekedar jadi dunia saja. Makanya di Al-Baqarah ayat 200, ada orang-orang yang bekerja untuk dunia saja. Ya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, ada orang yang orientasinya dunia saja, yang penting kumpulkan. Akhirat gimana nanti? Berpikir Anda, nanti bagaimana? Tapi ada di antara mereka yang menyiapkan amalan dunianya menjadi tabungan akhirat. Maka di ayat 201-nya Allah berikan penjelasan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka yang orientasi hidupnya, pekerjaan dunianya semua jadi hasanah. Artinya apa? Saat dikerjakan yang baik-baik saja dan punya nilai akhirat. Jadi dunia hasanah itu yang dikerjakan yang baik, bukan yang salah, bukan yang haram. Kalau Anda jadi pejabat yang baik, buat keputusan yang baik. Jadi pedagang, pengusaha, berusaha dengan baik, jangan menipu, jangan curang. Banyak surat terkait itu. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, celaka orang yang menipu, ya, celaka pelaku riba, celaka orang yang memonopoli suatu kebaikan, ya, untuk dirinya sendiri dalam konteks negatif. Hati-hati. Nah, karena itu penting saya tegaskan, orang-orang yang punya tabungan akhirat, maka di dunianya pun orientasinya semua baik. Bagaimana caranya pekerjaan saya baik, jalurnya baik, caranya baik, eksekusinya baik, hasilnya pun baik. Tapi apakah semua yang baik itu punya nilai di hadapan Allah? Belum tentu. Kalau tidak diniatkan semua karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Anda ada, ya, sudah diisyaratkan di Quran, teman-teman, surah ke-25, Al-Furqan ayat ke-23. Jadi kisahnya di zaman Nabi pun ada orang baik. Baik dia. Ya, suka bantu, bangun jalan, bangun itu, tapi nggak beriman. Ya, maka keadilan Allah menjadikan balasannya untuk dunia saja. Karena pekerjaannya orientasi dunia, dia tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan kuasa Allah di akhirat, maka Allah balas. Keadilan Allah menjadikan dibalas saat di dunia. Karena ia mengerjakan untuk orientasi dunia saja. Maka Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, maka kami dahulukan. Dengan keadilan kami berikan dengan cepat seluruh balasannya saat di dunia. Karena itu dia diapresiasi di dunia. Dianggap orang baik, dituliskan dengan tinta sejarah, ini orang baik, pernah bantu segalanya. Tapi tak punya nilai saat di akhirat, karena kaidah akhirat, aturannya beda dengan dunia. Jadi ketika semua dunia ditanggalkan, pindah ke alam kubur, maka aturan alam kubur yang berlaku. Bukan aturan dunia. Karena itu semua bekal dunia nggak bisa dibawa ke kubur. Ya, ingat. Dan aturan pun berpindah, berubah. Apalagi pindah ke akhirat, aturan dunia nggak bisa dipakai. Karena itu dikatakan telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang terkait dengan dunia, termasuk aturan-aturannya. Jadi nggak bisa aturan dunia dibawa ke alam kubur. Sama aja. Anda mau orang paling hebat, ya, jabatan paling tinggi atau struktur militer paling hebat, mau jenderal, ya, sampai ke kopral, sampai ke bawah, tetap sampai di alam kubur semua sama. Ukuran tanahnya sama dan selesai. Ustadz juga sama, mau kiai, mau habib, mau siapapun ustadz. Sama aja dengan jamaah, masuk ke alam kubur sama. Cuma nanti perlakuan aturannya bisa berbeda ketika masuk di dalam. Tergantung amal apa yang dibawa. Karena itu saya sarankan, ingat-ingat wafat. Ingat-ingat. Ingat-ingat. Setidaknya memperbaiki kehidupan kita. Tidak usah kita mencela orang, tidak usah memikirkan orang. Tapi kita mengoreksi diri sendiri. Ya. Ingat, yang kita sampaikan ini aturan standar.
aturan standar sangat dipahami. Jadi kalau Anda merasa kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, bukan kata-katanya yang salah. Mungkin dalam diri kita ada kesalahan yang harus diperbaiki supaya kita kembali. Ya, karena kaidah itu sederhana, ada baik, ada buruk. Ya, kalau disampaikan baik, Anda menolak, berarti ada yang buruk dalam jiwa yang harus diperbaiki. Ya, tapi kalau disampaikan keburukan, Anda menolak, berarti di jiwa Anda ada kebaikan. Diajak mabuk, nggak mau, berarti baik jiwanya. Ya, diajak sholat, nggak mau, padahal Anda muslim, berarti ada yang kurang tepat dalam jiwanya. Jadi persoalan saja. Jadi kalimat standar. Tinggal bagaimana kemudian kita saling mendoakan untuk berbuat baik. Saya pun mendoakan. Ya, saya tidak membiasakan diri untuk mencela. Itu jauhkan dari manhaj kehidupan kami. Kita mendoakan, kita mengajak, dan terserah Anda. Kita tidak memaksa. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim musaitir. Ketika Allah menjadikan Nabi SAW sebagai ukuran, standar, patokan yang kita ikuti dengan segala tuntunan hidup yang disebut dengan sunnah itu, karena semua yang ikut Nabi itu jadi baik. Ya, dan otomatis ketika diniatkan karena Allah ada pahalanya. Maka sifat keteladanan Nabi itu semua penjelasan dan semua yang dibawa Nabi disifati oleh Al-Quran dengan kalimat uswah hasanah. Ditemukan di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh. Jelas ya? Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita, kata Allah, saya pastikan, saya tegaskan, saya jamin. Ya, kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sudah saya tetapkan, lekatkan, terdapat pada kepribadian, kepada jalan hidup Rasulullah itu bagi kalian semua yang mau mengikutinya uswatun hasanah. Keteladanan terbaik yang bukan hanya menjamin kalian menjadi pribadi yang baik, tapi juga punya nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau diambil bahasa singkatnya mudah sekali. Kalau pengen jadi baik, ikuti Rasulullah. Sederhana. Selesai. Tunjukkan pada saya siapa pengikut Rasulullah yang tidak menjadi baik. Tunjukkan. Dengan catatan benar cara mengikutinya. Silakan. Ada pembegal ikut Nabi, taubat jadi ahli hadis. Dai Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Umar sekeras-kerasnya masuk Islam, ikut Nabi, dia tegas, pemimpin yang hebat, andal. Siapa lagi? Khalid bin Walid, ya, bahkan ahli strategi di perang Uhud musuh Nabi. Setelah masuk Islam luar biasa, bahkan menaklukkan Persia. Ya, salah satu pedangnya Rasulullah SAW, pedang Allah, pedang Rasulnya, luar biasa. Khalid bin Walid. Tunjukkan pada saya. Jadi kalau kita mau benar, apalagi orang Islam, ya pedoman sudah ada, referensi ada, contoh ada, kurang apa lagi? Tinggal niat kitanya aja, semangat kita aja mau apa enggak? Coba tunjukkan pada saya apa yang kurang. Qurannya ada lengkap, nggak berubah setelah 15 abad. Dari zaman Nabi sampai sekarang nggak pernah berubah. Coba, ada lengkap, orisinil, bisa dilacak, jelas. Ditantang kita untuk membuktikan. Sampai sekarang sempurna. Hadisnya ada, keterangan ada, lengkap, contoh ada, ulama juga ada yang menerangkan. Kurang apa lagi? Jadi kalau belum jadi baik, yang salah bukan referensinya, pribadinya. Pribadi kita sendiri yang belum berusaha. Ayo coba kuatkan niat kita. Memang untuk take off itu butuh tenaga besar. Seperti pesawat kan untuk terbang itu butuh take off, tenaganya harus kuat. Itu yang kita harus maksimalkan dulu. Jadi kalau sudah di atas kan kita tenang.